Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Habibi Rinaldi. Kemarin saya update tentang visa Kanada dan visa Amerika. Nah, sekarang saya akan memberitahu Anda tentang peraturan bea cukai di Australia. Nah, jadi saat Anda melakukan perjalanan pasti ada yang namanya bea cukai, guys. Mau di negara manapun, di Indonesia, di Australia, di Kanada, di Amerika dan lain-lain. Jadi kenapa saya ambil Australia? Karena Australia itu terkenal ketat bea cukainya ya. Jadi emang terkenal keren, ada Opera House, ada Kangaroo dan lain-lain. Tapi Anda harus tahu sebelum melakukan perjalanan ke Australia, Anda harus tahu peraturan bea cukainya. Karena bea cukai di Australia itu terkenal ketat, guys. Jadi guys, kalian pantauin aja terus video ini karena saya akan memberitahu kalian semua peraturan yang saya ketahui untuk pergi ke Australia. Nah, kita udah nggak asing lagi ya dengan Australia yang negara sekaligus benua, guys. Jadi ini negara terbesar ya menurut saya. Ya karena negara sekaligus benua, guys. Nah, Australia ini ada peraturan pembatasannya sendiri tentang manusia dan barang yang akan keluar masuk ke negara ini. Membawa item ke Australia itu, guys, itu kita harus tahu apa item itu gitu. Jadi nggak bisa abal-abal atau alias KW ya. Dia bakal nanyain barang-barang kita, guys. Misalnya kalau barang nggak ada merek itu juga bahaya, guys. Nah, terus kita juga harus tahu apa sih barang yang harus kita laporkan ke sana. Misal nih di Australia itu kita boleh bawa uang sebanyak-banyaknya, guys. Kamu mau bawa uang 1 triliun segala macam boleh, guys. Tapi dia ada peraturan. Kalau kamu bawa uang lebih dari $10.000 Australia, kamu harus ngelapor, guys. Nah, kalau enggak ya kalian bakal kena di customnya kayak gitu. Jadi walaupun kalian anak sultan ya, anak sultan yang punya banyak uang, yang ingin jalan-jalan ke Australia, pastikan Anda tuh kalau bawa uang lebih dari $10.000 itu Anda harus ngelapor, guys, biar Anda nggak ada urusan dengan custom. Nah, terus apa sih barang-barang yang nggak boleh dibawa kayak gitu? Itu banyak, guys. Ada yang boleh dibawa dan ada yang nggak boleh dibawa. Itu yang pertama, makanan dan minuman. Nah, itu yang boleh dibawa tuh makanan dan minuman, food and drink. Itu ada biskuit, ada roti, ada kue dan lain-lain lah. Terus yang kedua itu ada coklat. Dan yang ketiga itu ada kopi. Dan yang ketiga itu ada kopi. Nah, itu kopi boleh, guys, dibawa. Jadi tiga barang ini sudah pasti boleh dibawa. Jadi aman, guys. Kalau kalian masuk dan keluar Australia ini sudah lolos uji seleksi custom di Australia. Dan ini ada makanan yang nggak boleh dibawa, guys, makanan dan minuman yang benar-benar tidak boleh dibawa. Itu tanda silang, itu merah. Itu ada food from the plane or ship. Jadi makanan yang dari pesawat dan kapal itu nggak boleh dibawa masuk ke Australia, guys. Jadi misalnya kalian naik pesawat nih, terus dikasih makanan dan minuman, nah itu nggak boleh dibawa lagi, guys, ke Australia. Jadi kalian harus makan di pesawat itu sampai habis, atau kalian buang tiba pada saat pengecekan custom di Australia, guys. Nah, jadi kalian harus benar-benar makan itu atau buang kayak gitu. Terus ada yang masih di tanda tanya, guys, itu boleh dibawa atau enggak sesuai dengan izin mereka. Jadi itu ada produk madu, ada laser pointers. Laser pointers tuh yang untuk presentasi ya. Nah, itu ada daging. Jadi dia bakal dicek dulu diloloskan atau enggak kayak gitu, guys. Dan ada rumput laut. Jadi nggak sembarang, guys. Kalau emang mereka ini diloloskan pasti itu bakal dikarantina di Australia. Nah, terus ada yang barang tidak boleh dibawa lagi, guys. Itu namanya pepper spray. Nah, itu nggak boleh dibawa sama sekali. Itu dilarang. Dan kalau kalian masih tetap bandel dan membawa itu atau kalian lupa bawa itu, ya auto dibuang ya pasti ya. Dan satu lagi yang dibolehin, guys, itu ada teh.
Dan teh ini juga ada yang dibolehin langsung dan juga ada yang dicek dulu guys. Jadi nggak sembarang. Mungkin teh yang di Australia itu boleh dicek, boleh dibawa keluar, tapi teh yang ada di luar itu pasti harus dicek ya. Nah jadi guys, kalian harus ngelapor kalau ada barang-barang yang kalian ya kalian harus ngelapor lah barang-barang kalian kayak gitu. Terus saya kasih tips, kalau kalian pergi ke Australia itu jangan suruh orang nyusun koper kalian. Pastikan kalian sendiri yang nyusun koper. Karena apa? Karena kalau sampai ke Australia di airportnya, kalian bakal dicek dan kalian bakal ditanyain isi koper itu. Jadi kalau kalian kalian bakal ketangkep. Sama kayak di Singapura guys. So ya jangan dianggap enteng lah. Mungkin memang liburan tapi kita tetap harus mentaati peraturan di negara tersebut guys. Oke, kita lanjut. Batas konsensi bebas pajak bagi orang yang memasuki Australia. Nah jadi kan Australia itu ada free duty-nya ya guys. Free duty, gak tahu sebutannya gimana tapi tulisannya FREEDUTY. Nah itu bebas pajak. Jadi Australia tuh juga punya batas konsensi bebas pajak guys. Jadi kalian jangan takut dan kalian harus tahu juga jangan ladas sih, jangan. Jadi guys di Australia itu ada batasnya guys kalau bebas pajak tuh. Jadi pas kalian memasuki Australia itu ada bebas pajaknya guys. Jadi kalau lebih bebas pajak ya Anda harus bayar pajak guys. Jadi saya saranin kalau di Australia itu jangan ngoji guys. Kalau bahasa Palembangnya itu ngoji guys. Itu kalau berlebihan dalam hal berbelanja guys. Karena itu ada batas konsesinya. Itu yang pertama, itu barang umum senilai $900 Australia. Itu untuk orang dewasa. Kalau untuk anak-anak itu $450 Australia per anak. Nah, jadi kalau lebih dari itu guys, kalian bakal bayar pajaknya gitu. Kalau kalian beli lebih dari itu misalnya $1.000 ya lumayan juga guys ya uangnya yang keluarkan karena kita harus bayar pajak dari mereka. Terus yang kedua itu minuman keras. Nah itu kayak champagne, anggur, dan wine. Itu ada batasnya guys. Itu 2,25 liter minuman beralkohol. Jadi kalau kalian lebih dari itu kalian harus bayar pajak guys. Misalnya kalian beli alkohol sekardus, ya hitungin aja berapa pajaknya guys dari mereka, dari Australia. Nah terus itu yang ketiga. Terus ada tembakau, itu ada rokok guys. Rokok boleh dibawa masuk sini dan bebas pajak, tapi ada batasnya juga. Itu 25 batang rokok atau setara dengan 25 gram. Jadi lebih dari 25 gram atau 25 batang rokok kalian kena guys, kena pajak. Dan 1 pak rokok terbuka bagi setiap orang dewasa. Nah jadi rokoknya tuh harus dibuka guys, bukan disegel. Jadi kalau kalian masih disegel itu bakal kena pajak guys. So itu saja mungkin yang batas konsensi. Kita lanjut ke pada saat di bandara Australia. Nah pada saat di bandara Australia itu sudah saya bilang kan dari awal kalau Australia itu benar-benar ketat dalam customnya guys. Jadi di bandara Australia ini ada pemindai tubuh yang bisa langsung mendeteksi barang terlarang yang dibawa ke Australia. Mau dimanapun kita singitin dia bakal ngedeteksi guys, kayak gitu. Itu sangat canggih guys, ingat canggih. Nah itu enggak terkecuali ya, siapapun yang masuk dan keluar bandara itu bakal dicek guys, maupun petugasnya, security-nya, OB-nya itu bakal dicek semua guys lewat pemindai tubuh itu guys. Terus sebelum Anda tiba, Anda tuh bakal di-scan. Nah ini prosesnya guys. Tempatkan semua barang pribadi, dompet di bagasi jinjing Anda. Jadi kalau kalian liburan tuh jangan lupa bawa tas jinjing ya guys, karena itu penting karena kalian bakal naruh dompet, tali pinggang, HP, paspor dan lain-lain di dalam satu tempat itu. Tapi biasanya bandara tuh nyediain kayak kotak kayak gini guys, nih kayak kotak kayak gini. Terus semuanya kalian bakal
taruh di situ. Mulai dari tali pinggang, mulai dari yang lain-lain lah guys. Nah guys, itu sebelum Anda melakukan screening ya, ini ada tips dari saya. Itu yang pertama, tempatkan semua barang pribadi, dompet atau dompet apapun ya yang isinya harta pribadi dan lain-lain, itu tempatkan di tas jinjing Anda. Jadi kalau liburan tuh guys, kalian harus pastikan kalian bawa tas jinjing. Jadi kalian bakal kalian bakal taruh barang-barang kalian di tas jinjing itu guys. Tapi tenang aja, kalau kalian nggak bawa itu, biasanya di seluruh bandara itu ada kayak basket ya, atau keranjang kayak gitu, keranjang peta. Itu bisa naruh barang pribadi Anda seperti tali pinggang, gelang, kalung, cincin, HP, dompet dan lain-lain guys. Jadi pas kalian masuk screen itu nggak bunyi kayak ini, nggak bunyi kayak gitu guys. Nah terus yang kedua itu, tolong kalau tas berisi cairan dan lain-lain itu hanya untuk terminal internasional guys. Jadi pas masuk Australia juga pasti disuruh minum atau enggak disuruh buang guys. Terus yang ketiga, tempatkan setiap wadah serbuk dalam tas terpisah. Nah, jadi nggak masuki ke tas jinjing tadi guys. Jadi nggak tas atau enggak kita bawa plastik sendiri kayak gitu, yang plastik untuk obat gitu yang gede itu. Terus kita bawa ke sana guys. Jadi pas lewat nih dia aman. Seperti yang saya katakan tadi, itu ada keranjang gitu. Jadi nggak apa-apa lah terlihat bodoh asal kita aman lewat screening itu guys. So kalau kalian emang benar-benar mau liburan, kalian sudah persiapin ini guys. Terus yang keempat itu ada benda logam yang saya bilang tadi. Terus lepaskan pakaian luar yang tebal. Nah jadi nggak boleh pakai jaket guys. Jadi kalian harus lepasin, kalau lewat screening itu kalian harus lepas jaket, lepas sweater. Apalagi sweater yang di Australia itu yang ada bulu-bulunya kayak gitu, biar nggak dingin gitu. Itu harus dilepas guys. Apalah namanya, mantel. Nah, mantel, topi dan lain-lain juga harus dilepas. Terus yang kelima itu, tempatkan barang bawaan Anda di sabuk konveyor. Terus yang keenam, beritahu petugas screening jika Anda memiliki peralatan medis. Jadi kalau Anda dokter, jadi Anda harus bilang, saya dokter, saya bawa barang-barang medis kayak gitu, suntikan dan lain-lain. Ntar dikira narkoba. Terus ada yang ketujuh itu, pergi melalui detektor logam Waltruk. Jadi dia tuh kayak di bandara kita juga ya guys ya, khususnya di Palembang ya. Itu ada 2 pintu kayak gitu. Itu ada satu untuk manusia berjalan, satunya lagi untuk troli. Jangan masuk di troli guys. Itu udah jelas itu ada palang manusia, kalian lewat palang troli. Jadi kalau emang ngantri ya ngantri aja guys, jangan langsung serobot. Itu kan pasti satu-satu, nanti kalian kena marah custom lagi, nanti dikira bawa apa-apa, kira teroris dan lain-lain kan. Jadi taati aja peraturannya guys, karena ya namanya negara orang kan, bukan negara kita. Negara kita juga ada peraturan guys. Terus yang ke-8, nah Anda tuh bakal menjalani proses ini sampai selesai guys, karena emang mau dicek banget kalau kita tuh benar-benar mau ngapain di sini atau bawa barang-barang yang larangan atau lain kan. Nah kalau Anda sudah melewati ini terus Anda dipanggil gitu, itu jangan panik. Itu mereka cuma mau ngecek aja, mau ngecek random mereka bawa atau enggak. Tapi ini benar-benar mau cek random ya, mereka tuh asal panggil aja kayak gitu. Jadi kalian jangan takut kayak gitu kan, nanti panik enggak. Nanti kalian panik dikiranya kalian benar-benar bawa-bawa barang yang terlarang lagi. Biasa aja, kalau kalian nggak bawa apa-apa ya biasa aja guys. Custom nggak curang kok dan mereka itu. Oke, sekian video dari saya guys. Jika salah, oke, sekian video dari saya guys. Semoga bermanfaat. Ini hasil yang saya rangkum dari website itu guys. Jadi websitenya bakal saya taruh di linknya. Linknya bakal saya taruh di deskripsi. Jadi kalau kalian mau lihat sendiri atau memahaminya sendiri, kalian bisa lihat di website itu. Mungkin sekian dari saya guys.
Jika kalian ada ilmu tentang Australia atau semacamnya, bisa tulis di komentar guys. Dan jangan lupa subscribe channel saya di sini supaya saya lebih berkembang dalam mengasih tahu kalian tips-tips perjalanan. Oke, sekian dari saya. Saya Habibie Rinaldi, anak pariwisata Politeknik Negeri Sriwijaya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.